Intensi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama untuk mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dan mohon penyertaan Roh Kudus dalam setiap karya dan pelayanan. Juga ucapan syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena Roh Kudus. Yang kedua, mohon kedamaian kekal bagi jiwa Ibu Asti yang dipanggil Allah. Semoga karena kedamaian Allah ia diampuni semua dosanya dan diperkenankan boleh hidup bahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah dengan sorak-sorai. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa ke-13. Ada idiom yang mengatakan manusia berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Usaha manusia sangatlah terbatas. Namun, dalam ambang batas itulah manusia diajak untuk berserah seutuhnya kepada Allah. Karena belas kasih-Nya, Allah tidak membiarkan kita manusia jatuh ke dalam kebinasaan. Justru Allah menghendaki kita manusia mengalami keselamatannya. Syaratnya adalah manusia mau datang dan berserah kepada Tuhan. Maka melalui Ekaristi ini kita semakin diteguhkan untuk mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita mensyukurinya. Namun sekaligus mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi. kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap
telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tuhan telah membebaskan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Zairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat dirimu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah panjang dua mujizat penyembuhan oleh Yesus yang dipaparkan penginjil Markus dan diperdengarkan gereja hari ini ada beberapa unsur yang sejajar. Sekurang-kurangnya ada 7 unsur. Yang pertama, baik putri Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan itu disebut putri. Yang kedua, putri Yairus disebut
berumur 12 tahun, perempuan yang sakit pendarahan itu pun juga disebut menderita sakit sudah selama 12 tahun. Jairus tersungkur di depan kaki Yesus menyampaikan permohonan. Perempuan itu juga tersungkur tetapi mengakui segala kebenaran yang terjadi pada dirinya. Lalu Jairus maupun perempuan itu sama-sama mengharapkan penyembuhan. Jairus maupun perempuan itu percaya meski kepercayaan mereka memang berbeda coraknya. Jairus maupun perempuan mengalami rasa takut. Dan terakhir, penyembuhan perempuan itu terjadi lewat kontak fisik dengan pakaian Yesus, sedangkan putri Jairus dibangkitkan Yesus lewat tangannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti dari dua mujizat ini menunjukkan bahwa penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus merupakan esensi iman yang sejati. Sikap penyerahan diri demikian tampak pada dua tokoh tersebut, Jairus maupun perempuan yang sedang sakit itu. Tokoh pertama yang bernama Jairus, siapa dia? Dia adalah seorang pemimpin sinagoga yang sangat terpandang di kalangan kaum Yahudi waktu itu. Ia bertanggung jawab atas segala fasilitas tata laksana peribadatan, keamanan gulungan kitab suci, serta administrasi umum di sinagoga. Dengan kata lain, Jairus adalah seorang yang penting dan cukup bertanggung jawab mengurusi sinagoga. Kita tahu bahwa sebagian besar pemuka agama Yahudi waktu itu memberi sikap tidak ramah dengan Yesus alias membencinya. Markus bab 3 ayat 6. Namun dalam peristiwa itu justru Jairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kepada Yesus agar berkenan menyembuhkan anaknya yang sakit. Markus bab 5 ayat 22 sampai 23 seperti kita dengar tadi. Tentu tindakan ini adalah tindakan yang sungguh luar biasa. Sebab sebagai orang yang berkuasa dan terpandang dalam masyarakat, Jairus bukan saja harus menjaga nama baik dirinya, tetapi juga nama baik kelompoknya. Tetapi Jairus mengesampingkan semua harga dirinya itu dan risiko yang akan diterimanya. Sebab demi puterinya yang sakit, ia rela tersungkur di depan kaki Yesus di tengah khalayak ramai. Padahal Yesus adalah bagi Jairus dan kelompoknya seorang pengajar amatiran karena memang tidak memiliki jabatan resmi dan bahkan dibenci oleh kelompok mereka. Bahkan pula saat orang-orang mengatakan bahwa putrinya itu sudah meninggal, ia lebih percaya pada kata-kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Dan memang terbukti anaknya sembuh oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu tokoh kedua, seorang perempuan yang sakit pendarahan, dan memang tidak disebut siapa namanya. Ia mengalami sakit sudah 12 tahun, tentu cukup lama. Sakit 1-2 jam saja orang kadang-kadang sudah kebingungan mencari obat. Penderitaannya jelas penderitaan yang sungguh lahir batin dialami selama sekian waktu. Segala cara telah dibuat untuk dapatnya sembuh, tetapi deritanya malah semakin parah. Penderitaan demikian bagi masyarakat Yahudi sejatinya dianggap sebagai orang dalam situasi keadaan yang tidak baik, dengan kata lain dianggap sebagai najis secara ritual. Artinya bukan dirinya sendiri saja yang najis, tetapi siapapun yang bersentuhan dengannya akan terdampak kena najis. Bahkan tempat tidur, kursi, dan berbagai peralatan rumah tangga yang disentuhnya dapat menularkan kenajisannya kepada orang lain.
Demikian ditulis dalam kitab Imamat bab 15 ayat 25 sampai 30. Namun saat ia mendengar Yesus lewat, kesempatan itulah ia gunakan. Ia nekat menyeruak di antara orang-orang yang berdesakan itu, hanya sekedar mau menyentuh jubah Yesus. Sebab dalam hatinya ia punya ketetapan hati. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus bab 5 ayat 28. Benar sekali ia sembuh. Tetapi Yesus ternyata merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Markus bab 5 ayat 30. Pertanyaan itu jelas menggemparkan para muridnya, karena kenyataan tidak bisa dihindarkan. Murid gempar lalu bertanya, betapa tidak, begitu banyaknya orang berdesakan demikian, ya pastilah tidak sedikit yang menyentuh jubahmu, kok sewot, mungkin begitu. Tapi karena guru yang tidak berani menyebut begitu, tapi hati para murid kiranya begitu. Yesus berhenti lalu menatap sekelilingnya, dan saat itulah perempuan yang sungguh mengalami kesembuhan tadi tampil ke depan karena takut dan gemetar, lalu tersungkur di depan Yesus dan mengakui kesembuhan yang dialaminya karena ia telah menyentuh jubah Yesus. Itulah yang benar-benar terjadi, tak terbantahkan bagi perempuan yang sembuh ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua tokoh sama-sama tersungkur di depan Yesus. Ini sebuah sikap yang menegaskan bahwa mereka berpasrah total kepada Yesus. Itu artinya mereka percaya penuh pada keputusan dan kebijakan Yesus tanpa menyisakan sedikit pun kekhawatiran atau keraguannya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan pasrah bongkoan. Inilah esensi iman sejati yang konkretnya orang benar-benar berani mendengarkan, menaati, dan mengikuti Yesus. Singkat kata, mempertaruhkan hidupnya kepada Yesus semata-mata. Jadi, andaikan Yesus tidak menyembuhkan dan mengabulkan permohonan Jairus, tentunya yang bersangkutan tetap yakin dan percaya bahwa Yesus akan memberi jawaban terbaik baginya. Kedua tokoh ini sejatinya sadar dan tidak pantas mendapatkan anugerah penyembuhan karena Jairus dari kelompok anti Yesus dan perempuan itu dari kelompok orang najis. Kenyataannya mereka mau tersungkur di depan Yesus dan hal itu jelas menunjukkan bahwa mereka berani pasrah sepenuhnya kepada Yesus dan siap mengikuti kehendak Yesus. Itulah keputusan dua orang tokoh yang tentunya menjadi panutan kita pula dalam kehidupan ini. Contoh lain, kepasrahan total kepada Tuhan atau pasrah bongkoan itu secara alkitabiah kita temukan pula pada diri Bunda Maria. Saat ia berkata di hadapan malaikat Gabriel, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38. Juga pada Yesus sendiri saat ia berada di tempat Getsemani dalam doanya dalam sakratul maut, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas bab 22 ayat 42. Lalu bagaimana dengan kita? Terinspirasi dari kisah Injil hari ini, mari belajar untuk berlaku seperti Yesus yang datang membawa belas kasihan dan kuasa penyembuhan bagi sesama kita. Mengulurkan tangan kepada mereka yang menderita, bahkan yang dalam tanda petik dinajiskan dalam masyarakat. Mari bertobat dan memilih untuk peduli kepada sesama. Dengan belas kasihan dan kasih Kristus, mari menjadi tangan dan kaki Tuhan, yakni menyembuhkan luka-luka dunia ini. Dengan demikian kita membawa
dan memancarkan terang Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Bagaimana dikehendaki Tuhan, mari kita menjadi terang dan garam dunia, sehingga kita berada di dunia ini sungguh ada manfaatnya dan benar-benar membawa keselamatan. Mari kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.